Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Guru Spesialis Kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini saya akan jelaskan semua terkait kontrasepsi yang mengandung hormon. Apa itu kontrasepsi hormonal? Alat kontrasepsi hormonal meliputi pil, suntikan, alat, atau apapun yang menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Ada beberapa jenis kontrasepsi hormonal. Beberapa mengandung hormon estrogen dan progestin, lainnya hanya mengandung hormon progestin saja. Meskipun tidak ada alat kontrasepsi yang bekerja 100% sempurna, Smart Parents, metode kontrasepsi hormon ini bekerja sangat baik untuk mencegah kehamilan. Jadi kita akan bahas secara singkat ya Smart Parents. Yang pertama, pil. Jika Anda memilih untuk minum pil KB, Anda harus minum pil KB setiap hari Smart Parents. Melewatkan pil dapat meningkatkan kemungkinan untuk hamil. Nah, paket pil KB biasanya mencakup 4-7 hari bebas pil hormon setiap bulannya. Di mana selama hari-hari bebas hormon inilah Anda akan mendapatkan menstruasi. Anda juga bisa memilih untuk tidak mengalami menstruasi sama sekali, di mana Anda dapat melewatkan periode bebas hormon tersebut dan minum pil dengan hormon aktif setiap harinya, yang disebut dengan dosis berkelanjutan. Sebagian besar pil KB mengandung estrogen dan progestin, tetapi beberapa hanya mengandung hormon progestin saja. Kedua adalah patch atau stiker kulit. Anda dapat mengenakan patch ini di bahu, punggung, perut, atau pinggul. Anda biasanya memakai patch baru setiap minggu selama 3 minggu dan kemudian melepas patch itu selama minggu keempat. Di mana pada minggu keempat ini adalah saat Anda mengalami menstruasi. Patch kulit untuk kontrasepsi itu mengandung hormon estrogen dan progestin. Ketiga, cincin vagina. Ini adalah cincin fleksibel yang Anda dapat masukkan ke dalam vagina Anda. Alat ini dapat bertahan selama 3 minggu. Kemudian Anda tidak menggunakan cincin saat minggu keempat, di mana Anda akan mengalami menstruasi. Cincin juga tidak dilepas saat berhubungan intim. Namun, Anda perlu memeriksa sebelum dan sesudah berhubungan intim untuk memastikan cincin terpasang dengan benar. Jika cincin itu dilepas atau memang tak sengaja terlepas, cincin dapat bertahan hingga 3 jam. Cincin vagina untuk kontrasepsi ini mengandung hormon estrogen dan juga progestin. Keempat, KB suntik. Jika Anda menggunakan KB suntik hormon, Anda akan mendapatkan suntikan di lengan atau bokong setiap 3 bulan. Suntikan untuk KB 3 bulan ini hanya mengandung hormon progestin, Smart Parents. Kelima, KB implan atau susuk. Implan KB ini adalah batang kecil sebetulnya yang melepaskan hormon yang kita masukkan di lengan. Itu harus ditanamkan oleh dokter kandungan atau perawat dan dapat bertahan di lengan Anda hingga 3 tahun ke depan. Implan untuk kontrasepsi hanya mengandung hormon progestin, Smart Parents. Keenam, IUD yang melepaskan hormon. IUD sebetulnya adalah singkatan intrauterine device. Dulunya disebut spiral, Smart Parents. IUD ini adalah alat yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Beberapa IUD bekerja dengan melepaskan hormon ke dalam tubuh. Nah, bergantung pada IUD pelepas hormon mana yang Anda dapatkan dan usia Anda, IUD itu dapat bertahan selama 3 hingga 8 tahun ke depan. IUD pelepas hormon yang mengandung hormon levonorgestrel ini adalah hormon progestin. Apa manfaat tambahan kontrasepsi hormonal? KB hormonal memiliki manfaat lain selain mencegah kehamilan. Itu bisa membuat menstruasi Anda lebih ringan atau lebih teratur. Untuk itu, obat-obatan ini juga sering digunakan dalam pengobatan kondisi kesehatan tertentu. Antara lain, yang pertama, menstruasi yang berat, tidak teratur, atau menyakitkan. Nah, berbagai hal dapat mempengaruhi menstruasi Anda, Smart Parents. Beberapa orang juga mengalami kram perut yang menyakitkan atau gejala-gejala lainnya. Kedua, untuk pengobatan sindrom ovarium polikistik atau PCOS.
Kondisi ini dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur, jerawat berlebih, rambut wajah berlebih, atau kerontokan rambut di kepala. Ketiga, dapat juga mengobati migrain menstruasi. Ini adalah sakit kepala migrain yang dipicu oleh perubahan hormon di sekitar periode bulanan. Kontrasepsi hormonal mungkin bisa menjadi pilihan pengobatan selama Anda tidak terkena migrain dengan aura. Jika Anda memiliki salah satu dari kondisi ini, dokter atau perawat Anda mungkin akan menyarankan pil atau bentuk kontrasepsi hormon lainnya. Jangan mencoba menggunakan alat kontrasepsi untuk mengobati kondisi kesehatan tanpa berbicara dengan dokter kandungan Anda ya Smart Parents. Apakah kontrasepsi hormonal ini aman untuk semua orang? Nah, beberapa orang tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen, Smart Parents. Nah, siapa aja itu? Yang pertama, bagi populasi yang berusia 35 tahun atau lebih dan merokok aktif. Hal-hal ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Kedua, kemungkinan sedang hamil. Nah, sebelum meresepkan KB hormonal, dokter kandungan Anda akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan Anda tidak hamil. Anda juga mungkin perlu melakukan tes kehamilan untuk memastikannya. Ketiga, KB hormonal juga tidak boleh pada pasien yang pernah mengalami kasus pembekuan darah atau stroke di masa lalu. Keempat, KB hormon juga tidak boleh pada pasien yang sedang dirawat oleh karena kanker payudara atau pernah menderita kanker payudara sebelumnya. Kelima, memiliki beberapa jenis dari penyakit hati, di mana KB hormonal ini dapat memperburuk beberapa jenis penyakit hati. Keenam, pada pasien yang memiliki beberapa jenis penyakit jantung. Ketujuh, pasien yang memiliki migrain yang menyebabkan masalah penglihatan atau pendengaran. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, misalnya Smart Parents, Anda sebetulnya masih dapat menggunakan KB hormonal. Namun, tekanan darah Anda perlu dikontrol dengan baik dan rutin diperiksa oleh dokter. Untuk sebagian populasi orang yang tidak dapat menggunakan KB hormonal yang mengandung estrogen, sebetulnya masih dapat menggunakan KB hormon jenis lain yang hanya mengandung hormon progestin, Smart Parents. Atau mereka bisa menggunakan metode KB yang lain yang tidak mengandung hormon sama sekali. Bagaimana jika saya minum obat selain pil KB? Sebetulnya beberapa obat, Smart Parents, dapat mempengaruhi seberapa baik kerjanya si kontrasepsi hormonal ini. Obat-obatan ini termasuk beberapa obat yang digunakan untuk mencegah kejang yang disebut antikonvulsan. Yang kedua, antibiotik, di mana antibiotik tertentu yang digunakan untuk mengobati TBC atau tuberkulosis, yaitu rifampicin dan rifabutin. Di mana yang ketiga adalah obat-obatan herbal yang digunakan untuk depresi. Jika Anda mengkonsumsi obat-obatan ini, segera bicarakan dengan dokter kandungan Anda gimana cara menangani atau memodifikasi kontrasepsi. Selain itu, jika Anda sudah menggunakan KB hormonal, sebutkan kepada dokter kandungan Anda yang mungkin meresepkan obat yang lain atau alternatif untuk Anda. Oke? Sekian info dari saya Smart Parents, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.